Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih dan solihah, bertemu lagi dalam pelajaran tematik. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk materi hari ini di IPA KD 3.5 kalian akan mengetahui daur hidup pada hewan. Semua makhluk hidup mengalami siklus hidup atau daur hidup. Siklus hidup adalah tahapan atau rangkaian peristiwa yang terjadi berulang-ulang secara tetap dan teratur dalam kehidupan suatu makhluk hidup dari lahir sampai mati. Perhatikan hewan penguin berikut. Penguin menghasilkan anak dengan cara bertelur. Nah, setelah telur ini menetas, akan menghasilkan seekor penguin yang nantinya akan terus terjadi berulang-ulang dan secara teratur yang akan menimbulkan kelahiran dan kematian. Dari telur menjadi penguin, nanti penguinnya berkembang biak lagi menjadi telur, dan begitu seterusnya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai siklus hidup atau daur hidup. Ada hewan yang lahir dengan bentuk yang mirip dengan induknya, namun ada juga hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk. Nah, inilah yang kita sebut sebagai metamorfosis, yaitu perkembangan pada hewan yang mengubah bentuk tubuhnya setelah kelahiran atau penetasan. Jadi, hewan-hewan yang mengalami metamorfosis dikatakan bermetamorfosis. Dia akan menyerupai induknya setelah mengalami beberapa perubahan bentuk. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis secara sempurna dan bermetamorfosis tidak sempurna. Kita akan bahas satu persatu ya. Pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan yang baru menetas itu berbeda dengan induknya. Sangat berbeda. Contohnya ada di mana? Ada yang tahu? Farha biasa menyebutnya KKN, yaitu kupu-kupu katak nyamuk, yang termasuk golongan hewan bermetamorfosis sempurna. Mari kita buktikan apakah kupu-kupu serta katak mengalami perbedaan bentuk tubuh secara sempurna yang berbeda dengan induknya. Tolong disimak video berikut ini. Mempelajari daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu terdiri dari 4 tingkat: telur, larva, kepompong, dan kupu-kupu dewasa. Daur hidup ini dimulai dengan telur yang dikeluarkan oleh kupu-kupu betina dewasa. Telur tumbuh menjadi larva atau ulat. Ulat ini sangat aktif dan memakan banyak makanan. Ulat tumbuh besar dan berubah menjadi pupa atau kepompong. Kepompong menggantungkan dirinya pada ranting tanaman dan membentuk cangkang keras di sekeliling tubuhnya. Banyak perubahan terjadi di dalam kepompong. Akhirnya, kupu-kupu dewasa keluar dari dalam kepompong. Bagaimana dari penjelasan tadi, kita mengetahui bahwa kupu-kupu mengalami metamorfosis secara sempurna dari tahapan telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Lalu selanjutnya, bagaimana dengan metamorfosis tidak sempurna?
Pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan yang baru menetas itu mirip dengan induknya. Tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk. Misalnya sayapnya. Metamorfosis tidak sempurna ini terjadi pada beberapa hewan. Di antaranya adalah capung dan kecoa. Silakan disimak video penjelasan metamorfosis pada capung berikut ini. Capung mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ini berbeda dengan metamorfosis pada kupu-kupu, katak, dan kumbang. Hal ini karena capung hanya mengalami perubahan semasa hidupnya. Siklus hidup capung terdiri dari telur, nimfa, kemudian capung dewasa yang akan kawin dan menghasilkan generasi capung yang baru dengan siklus yang sama. Mari kita bahas satu persatu tahapan metamorfosis capung. Telur. Pada umumnya, capung melakukan proses perkawinan di udara atau saat terbang. Proses ini membutuhkan waktu yang bisa mencapai berjam-jam. Setelah proses perkawinan, capung betina akan bertelur, di mana telur-telur tersebut akan ditempelkan pada tanaman dekat dengan air. Induk capung akan memastikan bahwa wilayah itu bebas dari polusi, serta ada banyak mikroorganisme air. Dengan adanya banyak mikroorganisme air, larva capung akan memiliki sumber makanan yang banyak. Satu induk capung biasanya dapat bertelur hingga 100.000 butir telur, tergantung jenis spesiesnya. Secara fisik, telur capung diselumuti dengan lendir, maka ia akan terasa licin jika dipegang. Telur capung akan menetas dalam waktu 2 hingga 7 hari, tergantung iklim lingkungan di mana telur tersebut berada. Semakin dingin lingkungannya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk telur menetas. Nimfa. Setelah telur menetas, terbentuklah larva yang akan berkembang dan hidup di wilayah perairan. Larva menggunakan insang internal untuk dapat bernafas. Walaupun larva termasuk makhluk air, larva capung dapat hidup di darat walau dipindahkan. Seperti larva binatang lainnya, larva capung akan mengalami pergantian kulit terus-menerus sehingga akhirnya menjadi nimfa. Tubuh dari nimfa capung sangat besar dan mereka merupakan karnivora. Mereka makan berudu, anak ikan, bahkan memangsa sesamanya. Nimfa capung bernapas menggunakan insang yang terdapat pada rektum di ujung perut mereka. Tak hanya itu, nimfa capung mengalami pergantian kulit ekdisis. Setiap tahapan pergantian kulit tersebut disebut instar, dan pergantian kulit tersebut dapat terjadi hingga 8-12 kali tergantung jenis spesiesnya. Umur nimfa bisa sampai 4 minggu hingga beberapa tahun. Sebagian besar siklus hidup capung dihabiskan dalam bentuk nimfa, dan yang paling lama adalah 4 tahun. Wow! Capung dewasa. Setelah berkembang dalam lingkungan serta cuaca yang mendukung dan stabil, nimfa capung akan menjadi capung dewasa dalam tahap terakhir metamorfosisnya. Mereka akan merayap keluar dari air menggunakan ranting tanaman untuk keluar dari kulit nimfa yang juga disebut sebagai exuvia. Sayap dari capung muda biasanya belum berkembang maksimal dan sebagian dari kepala mereka dapat dilihat. Tubuhnya juga masih lunak dan warna tubuh mereka juga belum terlihat. Jika mereka dapat bertahan dalam seleksi alam, capung muda akan menjadi capung dewasa dengan tubuh yang sempurna dan hidup selama 2 hingga 4 bulan. Nah, itulah tadi tahapan metamorfosis capung. Kecoa termasuk salah satu hewan yang melalui proses metamorfosis. Lebih spesifiknya lagi, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses pertemuan pada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk secara signifikan. Kalau tadi kita sudah mempelajari hewan-hewan yang bermetamorfosis yang mengalami perubahan bentuk tubuhnya dari lahir atau menetas, maka sekarang kita akan pelajari hewan-hewan yang memiliki siklus hidup tapi tanpa bermetamorfosis, tanpa ada perubahan. Hewan-hewan yang termasuk golongan mamalia, reptil, burung, dan ikan tidak mengalami metamorfosis selama daur hidupnya. Ada yang bisa menyebutkan hewan-hewan apa saja yang mengalami daur hidup tapi tanpa bermetamorfosis? Kita bisa lihat ada kucing, ya, ada burung yang hanya mengalami perubahan ukuran tubuh saja. Dari kucing yang kecil, anak kucing menjadi kucing dewasa yang akhirnya melahirkan anak berupa anak kucing dan tumbuh menjadi kucing dewasa, dan begitu terus tanpa ada perubahan
bentuk tubuhnya, tapi hanya ada perubahan ukurannya saja. Dan untuk selanjutnya, mari kita simak penjelasan video berikut ini. Ayam bertelur. Ayam betina dapat menghasilkan 8 hingga 12 telur. Setelah bertelur, induk ayam akan mengerami telurnya selama 21 hari. Kedua, anak ayam. Telur yang sudah dierami akan menetas menjadi anak ayam. Anak ayam tersebut memiliki ukuran tubuh yang kecil dan bulu yang sangat halus. Ketiga, ayam remaja. Pada fase ini, tubuh ayam menjadi bertambah besar dan pada bagian ekor dan jenggernya turut tumbuh, serta bulu-bulunya melebat dan kasar. Keempat, ayam dewasa. Pada tahap ini, ayam dewasa sudah memiliki tubuh yang besar, bulu yang lebat dan kasar, jengger, serta siap untuk berkembang biak. Nah, seperti itulah teman-teman proses perkembangbiakan ayam atau daur hidup ayam. Baik anak-anak, begitulah tadi daur hidup pada hewan yang mengalami metamorfosis dan tanpa mengalami metamorfosis, serta dibagi lagi yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalian sekarang sudah bisa mengetahuinya. Mungkin hanya itu materi kita pada hari ini. Coba kalian temukan hewan-hewan apa dan identifikasi apakah mengalami perubahan bentuk bermetamorfosis atau tidak. Kita diskusi ya. Kurang lebihnya Bu Farha mohon maaf. Terima kasih untuk hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya.